bab pertama pendahuluan ini, ada 5 subbab yang perlu dibahas. Yang pertama, sejarah pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan akan dibagi menjadi 2 babak, yaitu pengaturan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan pengaturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, pengaturan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pengaturan perundang-undangan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah dilakukan melalui beberapa perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan perundangan yang digunakan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 secara garis besar mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Yang kedua, pengaturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbaru saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengaturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mencakup asas pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Perencanaan peraturan perundang-undangan, penyusunan perundang-undangan, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang, pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota, pengundangan peraturan perundang-undangan, penyebarluasan, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan keputusan presiden dan lembaga negara serta pemerintahan lainnya. Subbab yang kedua, jenis dan hierarki, fungsi serta muatan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Dasar Negara, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, fungsi peraturan perundang-undangan. Secara umum, keberadaan peraturan perundang-undangan mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum peraturan perundang-undangan adalah sebagai instrumen hukum suatu negara atau pemerintahan untuk mengatur segala dimensi yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara serta penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara atau pemerintahan. Sedangkan fungsi khusus peraturan perundang-undangan adalah sebagai penentu atau petunjuk mengenai sistem ketatanegaraan yang dianut oleh suatu negara atau pemerintah. Yang ketiga, materi muatan peraturan perundang-undangan. Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah isi yang dibentuk dalam peraturan perundang-undangan. Materi muatan peraturan perundang-undangan berbeda tergantung pada jenis dan hierarki peraturan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi muatan peraturan ini mengatur dasar hukum negara seperti hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, wilayah negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan dan keuangan negara. Yang kedua, undang-undang. Materi muatan peraturan ini mengatur hal-hal yang diperlukan untuk mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, pengesahan perjanjian internasional, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Yang ketiga, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Materi muatan peraturan ini sama dengan materi muatan undang-undang, namun lebih spesifik dan mengatur hal-hal yang diperlukan untuk mengatur lebih lanjut perundang-undangan. Yang keempat, peraturan pemerintah. Materi muatan peraturan ini mengatur materi untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya, materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Yang kelima, peraturan presiden. Materi muatan peraturan ini mengatur materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Yang keenam, daerah provinsi. Materi muatan peraturan ini mengatur penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantu serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut. Subbab yang ketiga, lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat banyak dan dapat dibedakan antara pembentuk peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan pembentuk peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Selain itu, juga dapat dibedakan berdasarkan jenis peraturan perundang-undangannya. Banyaknya pembentuk peraturan perundang-undangan sudah barang tentu akan sangat berpengaruh pada kualitas peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, agar bisa dihasilkan peraturan perundang-undangan yang baik, maka pembentuk peraturan perundang-undangan harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup, baik terkait dengan substansi maupun pengetahuan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
Subbab keempat, landasan konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan mempunyai dasar pengaturannya dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar inilah yang lazim disebut dengan landasan atau dasar konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan. Subbab yang terakhir, persiapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan jenisnya, pembahasan mengenai persiapan pembentukan peraturan perundang-undangan dibagi ke dalam persiapan pembentukan undang-undang atau Perpu, persiapan pembentukan PP, persiapan pembentukan Perpres, dan persiapan pembentukan Perda. Pada bab 2 ini membahas tentang perencanaan peraturan perundang-undangan. Tahap yang paling awal dan sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah perencanaan. Perencanaan peraturan perundang-undangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengatur dan mengaturkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Saya akan menguraikan perencanaan pengaturan sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan. Yang pertama, penyusunan naskah akademis atau NA. Agar pembahasan dan substansi undang-undang lebih bisa efektif dan efisien, maka proses pembentukan undang-undang harus dilakukan melalui tahapan perencanaan yang baik. Tahapan perencanaan penyusunan NA meliputi yang pertama, penyusunan naskah akademis, yang kedua, penyusunan prolegnas yang terdiri atas prolegnas jangka menengah dan prolegnas prioritas tahunan, yang ketiga, penyusunan RUU kumulatif terbuka, dan yang terakhir, penyusunan RUU di luar prolegnas. Yang kedua, perencanaan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, penyusunan PP dilakukan melalui perencanaan yang disebut Program Penyusunan PP. Begitu juga untuk penyusunan Perpres, dilakukan melalui perencanaan yang disebut Program Penyusunan Perpres. Perencanaan Program Penyusunan PP dan Program Penyusunan Perpres dilakukan berdasarkan yang pertama, hasil inventarisasi PP dan Perpres yang disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, usulan kementerian atau lembaga yang sudah diseleksi berdasarkan kebutuhan atau urgensi, kesiapan substansif, dan kesiapan teknis. Yang ketiga, pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada peraturan perundang-undangan yang memerlukan izin prakarsa dari presiden dan ada peraturan perundang-undangan yang tidak memerlukan izin prakarsa dari presiden. Yang keempat, perencanaan perda provinsi dan perda kabupaten atau kota. Penyusunan perda provinsi dilakukan dalam prolegda provinsi. Prioritas penyusunan perda didasarkan pada yang pertama, perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang kedua, rencana pembangunan daerah, yang ketiga, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan yang terakhir, aspirasi masyarakat daerah. Untuk penyusunan perda kabupaten atau kota, perencanaannya dilakukan melalui prolegda kabupaten atau kota. Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan prolegda kabupaten atau kota tunduk pada ketentuan mengenai perencanaan penyusunan prolegda provinsi. Yang kelima, perencanaan peraturan perundang-undangan lainnya. Dasar hukum perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya adalah pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan kewenangan instansi yang bersangkutan dan dalam menyusunnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi. Dalam praktiknya, belum semua instansi melaksanakan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan dan menjadi kewenangannya. Dalam uraian ini, maka dapat dikatakan bahwa urgensi perencanaan peraturan perundang-undangan yang pertama meningkatkan tertib administrasi di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menjaga agar peraturan perundang-undangan berada dalam kesatuan sistem hukum. Yang ketiga, memberikan gambaran objektif tentang kebutuhan dan permasalahan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, merupakan sarana pengendali kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memfokuskan kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan menurut skala prioritas yang ditetapkan. Yang kelima, memastikan bahwa rencana pembentukan peraturan perundang-undangan tidak kontraproduktif, tapi selaras dengan dan mendukung program kebijakan pemerintah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan jenisnya, penyusunan peraturan perundang-undangan dibagi ke dalam 3 penyusunan, yaitu penyusunan undang-undang, penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, penyusunan peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Di dalam buku Ilmu dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ditulis oleh Profesor Dr. Wicipto Setiadi SH.MH, dijelaskan mengenai cara-cara atau tahap-tahap penyusunannya, mulai dari siapa dan bagaimana cara mengajukan penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, penyusunan undang-undang. Pengajuan rancangan undang-undang ini diajukan atas dasar inisiatif dari DPR, DPD, dan juga Presiden.
yang disusun berdasarkan program legislasi nasional. RUU ini diajukan dengan disertai penjelasan atau naskah akademiknya. Selanjutnya, jika RUU tersebut merupakan inisiatif dari DPR, maka dapat diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, balik DPR atau DPD. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep RUU juga dikoordinasikan oleh balik DPR. Nah, dalam keadaan tertentu juga, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar prolegnas. Yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah pertama, untuk menetapkan Perpu menjadi undang-undang, untuk meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional tertentu, untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusional, untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam, dan keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu. Nantinya, RUU tersebut dapat disetujui bersama oleh Balik DPR dan Menteri Hukum dan HAM. Lalu, jika sudah disepakati oleh DPR, kemudian disampaikan kepada Presiden untuk dilakukan pembahasan bersama. Nah, setelah itu, jika RUU tersebut inisiatif dari Presiden, maka disiapkan oleh pemrakarsa, yaitu kementerian atau lembaga yang tugas dan fungsinya secara teknis menangani substansi yang akan diatur dalam undang-undang tersebut. Penindaklanjutan penyusunan RUU ini dilakukan dengan membentuk panitia antar kementerian atau PAK. Setelah itu, RUU hasil PAK ini dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Namun, terdapat persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk bisa dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU. Nah, syarat-syaratnya itu ada 1, ada naskah akademik, 2, masuk dalam prioritas prolegnas tahunan, 3, penjelasan mengenai pokok-pokok pikiran, 4, keputusan mengenai pembentukan PAK, 5, naskah RUU yang telah mendapat paraf atau persetujuan dari anggota PAK, dan terakhir, izin prakarsa Presiden dalam hal rancangan undang-undang tersebut tidak masuk prolegnas. Tetapi apabila telah terjadi kesepakatan substansi, maka Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyerahkan hasil kesepakatan rapat kepada pemrakarsa yang akan dikirim kepada Presiden. Kemudian Presiden melalui surat Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tersebut kepada DPR untuk dilakukan pembahasan. Lalu selanjutnya penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam menyusun Perpu, Presiden menugaskan penyusunannya kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi materi yang akan diatur dalam Perpu. Penyusunan Perpu tidak melibatkan banyak kementerian atau lembaga. Waktu penyusunannya juga terbilang cukup singkat. Dalam pembahasan Perpu, hal yang sering kali diperdebatkan adalah mengenai kriteria kegentingan yang memaksa. Namun, kriteria tersebut sekarang sudah ada panduannya, yaitu pada putusan MK nomor 138/PUU 8 tahun 2009 yang menyatakan 1. Adanya keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. 2. UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. 3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur seperti biasanya karena akan memerlukan waktu yang sangat lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Nah, Perpu yang sudah selesai penyusunannya ini diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan. Jika sudah ditetapkan, kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM ke dalam lembaran negara, maka Perpu tersebut berlaku sepenuhnya. Dan untuk dijadikan undang-undang harus tetap memperhatikan persetujuan dari DPR. Lalu selanjutnya penyusunan peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau Perpres. RPP dan RPerpres disusun berdasarkan program penyusunan PP atau Perpres. Lalu diadakan rapat PAK untuk membahas hal-hal yang prinsipil. Kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian dapat juga mengajukan RPP atau RPerpres di luar perencanaan program susunan PP atau Perpres. Keadaan tertentu tersebut ditentukan berdasarkan undang-undang atau putusan Mahkamah Agung. Tahapnya adalah pertama, prakarsa memulai dengan pengajuan izin prakarsa kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara disertai penjelasan mengenai urgensi perlunya disusun RPP atau RPerpres. Lalu Kementerian Sekretariat Negara akan melakukan klarifikasi kepada yang mengusulkan penyusunan untuk mendapatkan penjelasan mengenai urgensinya tersebut. Lalu dalam hal Presiden memberikan izin, maka Menteri Sekretariat Negara atas nama Presiden akan memberikan persetujuan atau izin prakarsa penyusunan RPP atau RPerpres. Namun apabila Presiden menilai tidak terdapat urgensi terhadap penyusunannya tersebut, maka Menteri Sekretaris Negara akan mengembalikan izin prakarsa kepada
menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian yang mengusulkan penyusunan tersebut dengan disertai alasan tidak diberikannya persetujuan. Nah, tahapannya dalam penyusunan RPP atau RPerpres: yang pertama, konsepsi terhadap RPP atau RPerpres; kedua, pembentukan PAK dan atau non-kementerian; tiga, rapat PAK dan atau non-kementerian; keempat, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RPP atau RPerpres; dan terakhir, penyampaian RPP atau RPerpres kepada Presiden untuk ditetapkan. Bab ini membahas mengenai jenis-jenis peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, fokusnya itu pada RUU dan juga dari rancangan Perpu. Dalam tahapan pembentukan RUU itu dijelaskan bahwa DPR memiliki kekuasaan membentuk undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Cangkupannya, pembahasan setiap RUU ini oleh DPR dan Presiden mendapatkan persetujuan bersama. Jika tidak ada persetujuan bersama, maka RUU tidak dapat diajukan lagi dalam sidang DPR. Lalu Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama, dan jika tidak disahkan dalam jangka waktu 30 hari, maka rancangan tersebut secara otomatis menjadi undang-undang. Pasal 22 juga memberikan DPD 3 kewenangan terkait pembentukan undang-undang, yaitu mengajukan RUU kepada DPR, berpartisipasi dalam pembahasan RUU, dan yang terakhir memberikan pertimbangan kepada DPR dan RUU terkait RUU tertentu. Meskipun kedudukannya sejajar dengan DPR dan Presiden, kewenangan DPD ini tetap saja dalam praktiknya terbatas dalam bidang legislasi. Poin-poin penting dalam proses pembahasan RUU itu, jadi setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. DPD itu wajib ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan juga penggabungan daerah, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Tahap pembahasan RUU dilakukan melalui 2 tingkat. Tingkat pertama, pengantar musyawarah atau pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM), dan penyampaian pendapat agenda pembahasan RUU dalam tingkat 1 bertujuan untuk menyempurnakan RUU. Keputusan akhir pembicaraan tingkat 1 ini dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Lalu tingkat 2 melibatkan penyampaian laporan proses pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota, serta pendapat akhir dari Presiden. Jika sudah disetujui bersama, maka RUU disampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Tahapan pembahasan RUU penetapan Perpu meliputi yang pertama dasar hukumnya dulu. Berdasarkan pasal 22, Presiden dapat mengajukan Perpu dalam keadaan genting. Lalu persiapan RUU penyusunannya itu dilakukan oleh panitia antar kementerian. Setelah itu RUU dapat disampaikan kepada DPR. Lalu pembahasan di DPR-nya itu ya dibahas seperti rancangan undang-undang pada umumnya. Mengenai pencabutan, jika tidak disetujui, Presiden bisa mengajukan RUU pencabutan Perpu. Pengharmonisasian RPP atau RPerpres dilakukan untuk menyelaraskan dengan peraturan yang ada. Lalu persetujuan yang terakhir, hasilnya tersebut disetujui oleh kementerian lembaga dan disampaikan ke Presiden untuk ditetapkan. Hasil harmonisasi. Ilmu dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Prof. Cipto. Di mana bab 5 ini kita membahas tentang pengesahan atau penetapan, yang dimana setelah saya coba baca dan juga saya telah lebih dalam lagi, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dan menjadi inti dari video ini. Dimana poin yang pertama ini hal yang lumayan unik dan saya baru tahu sendiri tentang frasa pengesahan atau penetapan itu. Jadi sebenarnya itu memiliki arti yang berbeda dan digunakan di tempat yang berbeda gitu. Dimana frasa pengesahan ini itu digunakan untuk peraturan perundang-undangan yang bernama undang-undang gitu. Kemudian selanjutnya, dan yang saya baru tahu juga tentang frasa penetapan ini atau penggunaan frasa penetapan ini itu digunakan untuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jadi kayak Perpu, Perpres, Perda dan lain-lainnya. Kemudian Prof. Cipto dalam bukunya yang terutama di bab 5 ini, dia itu membahas tentang alur-alur proses pengesahan lah atau penetapan dari hierarki peraturan perundang-undangan. Seperti di sini contohnya ada hierarki
pengesahan dari RUU, alur-alurnya, kemudian ada Perpu, Perpres, dan juga ada Perda. Lalu di secara garis besar yang ingin saya sampaikan, terutama di alur pengesahan secara undang-undang ya, ya karena kan itu kan satu Indonesia ya berlakunya, berbeda kalau misalnya Perda gitu. Kalau misalnya Perpu dan Perpres itu pun juga berlaku satu Indonesia, tapi kan secara hierarki peraturan perundang-undangan, undang-undang itu lebih tinggi di atas poin-poin yang saya sebutkan sebelumnya, di mana dia menjelaskan di sini bahwa rancangan undang-undang itu yang telah mendapatkan persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden itu disampaikan pada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang, di mana proses penyampaiannya itu dilakukan maksimal paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama antara Presiden atau kementerian yang mewakili dan DPR gitu. Di mana setelah 7 hari itu Presiden diberi waktu 30 hari untuk mengesahkan atau membubuhkan tanda tangan di naskah rancangan undang-undang tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang gitu. Dimana kalau misalnya dalam 30 hari itu Presiden tidak menandatangani, maka undang-undang itu langsung wajib diundangkan tanpa perlu persetujuan dari Presiden gitu. Dan dimana kalimat pengesahannya itu kalau di dalam buku Prof. Cipto ini frasanya kurang lebih seperti ini: undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dimana kalau kita berpikir secara konsep, Presiden kalau misalnya nggak menandatangani RUU ini sebenarnya agak kurang nyambung ya, karena kan seperti yang tadi dijelasin bahwa RUU ini disahkan dan disetujui bersama oleh Presiden dan juga DPR gitu. Jadi agak kurang pas aja sih kalau misalnya Presiden ini nggak menandatangani gitu, karena kan tentunya kalau misalnya Presiden ini tidak bisa menghadiri pembahasan bersama tentang RUU yang ingin disahkan atau ingin ditetapkan, maka pastinya ada kementerian-kementerian yang mewakili lah, seperti contohnya kementerian yang berhubungan dengan RUU tersebut, atau enggak Kementerian Hukum dan HAM. Itu udah pasti ada dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan bersama dengan DPR. Kemudian poin selanjutnya yang ingin saya sampaikan yaitu tentang makna pengesahan gitu, dimana saya baru tahu ternyata pengesahan ini ada dua. Yang pertama pengesahan secara material, dimana pengesahan secara material ini dimaknai jika suatu rancangan undang-undang telah disahkan menjadi undang-undang gitu. Jadi ketika sudah disahkan menjadi undang-undang, maka tidak bisa ada lagi perubahan secara substansial dan lain-lainnya, dan tinggal berlanjut ke bab tentang pengundangan gitu. Di mana selanjutnya dijelaskan juga tentang makna pengesahan secara formil, di mana makna pengesahan secara formil ini kalau saya analisis lebih dalam dari buku ini, maka dia menjelaskan tentang intinya makna pengesahan secara formil ini itu tentang pembubuhan tantangan gitu di dalam naskah rancangan peraturan perundang-undangan, kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian di buku ini juga dijelaskan tentang rancangan peraturan perundang-undangan, maksudnya alur-alurnya. Kemudian dijelaskan juga tentang kemudian proses alur dari penetapan Perpu, Perpres, kemudian ada juga proses penetapan dari Perda, kemudian di mana hal-hal itu dijelaskan semua di dalam buku Prof. Cipto ini, dan juga lumayan lengkap lah kayak gitu, yang mungkin tidak bisa saya sampaikan satu persatu karena kan takut durasinya kelebihan juga. Tetapi buku secara keseluruhan bab 5 ini menarik untuk dibaca dan untuk kita pelajari lebih dalam lagi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya lanjutkan ke teman saya. Bab 6 dalam bab ini menjelaskan mengenai pengundangan. Jadi pengundangan adalah penetapan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau LNRI, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia atau TLNRI, Berita Negara Republik Indonesia atau BNRI, tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau TBLNRI. Ini diatur dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengundangan peraturan perundang-undangan telah ada
telah ada sejak masa pemerintahan presiden pertama yaitu Soekarno. Dalam bahasa Inggris, pengundangan dikenal dengan istilah promulgation. Selain itu, di beberapa literatur, pengundangan dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada umum terhadap tindakan pemerintah tertentu. Bisa juga diartikan pengumuman yang membuat sesuatu terbuka untuk umum atau diketahui oleh umum, atau perintah yang diberikan agar suatu peraturan perundang-undangan diberlakukan dan diumumkan. Oleh karena itu, pengundangan peraturan perundang-undangan sebuah tahapan yang penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Negara harus memastikan bahwa peraturan yang dibuatnya untuk mengatur masyarakat demi mencapai cita-cita bersama harus diketahui lebih dahulu oleh masyarakat sebelum diberlakukan. Idealnya setiap peraturan dibuat dengan kesepakatan bersama antara pemerintah dan wakil rakyat, dan kesepakatan itulah yang merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kedaulatan rakyat. Pengundangan peraturan perundang-undangan juga berkaitan dengan waktu berlaku mengikatnya suatu peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 87 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terus juga ada praktik pengundangan di Indonesia. Dalam buku ini menjelaskan dalam praktik perundang-undangan ada 4 cara merumuskan ketentuan pengundangan dalam PPU, yaitu peraturan perundang-undangan dinyatakan berlaku pada tanggal yang diundangkan. Artinya peraturan perundang-undangan mempunyai daya ikat atau daya laku pada tanggal yang sama. Contoh PP nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Dalam penutupannya dikatakan PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Yang kedua, peraturan perundang-undangan dinyatakan berlaku beberapa waktu setelah diundangkan. Artinya bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai daya laku pada tanggal diundangkan, tetapi daya ikatnya setelah tanggal yang ditentukan. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan, tetapi pemberlakuannya dinyatakan berlaku surut sama tanggal yang ditentukan. Yang keempat, penetapan sama mulai berlakunya kepada peraturan perundang-undangan lain yang tingkatannya sama. Terus juga ada tata cara pengundangan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan yang lebih teknis mengatur tata cara pengundangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat mulai dari undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri atau lembaga, dan lain-lain. Adapun di sini juga tata cara pengundangan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia dan tambahan lembaran negara Republik Indonesia. Terus juga ada keberlakuan peraturan perundang-undangan secara filosofis, sosiologis, dan politis. Pertama, ada keberlakuan secara filosofis, yaitu suatu norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis apabila norma hukum itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut dalam suatu negara. Di Indonesia nilai-nilai filosofis negara terkandung dalam Pancasila sebagai taat fundamental norm. Terus kedua, ada keberlakuan secara sosiologis, yaitu keberlakuan sosiologis mengutamakan pendekatan secara empiris dengan beberapa pilihan kriteria, yaitu kriteria pengakuan. Kedua, ada kriteria penerimaan. Ketiga, ada kriteria faktisitas. Ketiga, ada keberlakuan secara politis. Keberlakuan politis apabila pemberlakuannya itu didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata. Pengundangan merupakan proses akhir dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengundangan, walaupun berada pada proses akhir, pengundangan mempunyai fungsi yang sangat penting karena pada saat pengundangan ditentukan kapan peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mulai mengikat umum. Dari buku ini yaitu dari segi etimologis, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu metode atau cara berdasarkan keahlian khusus untuk menata peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, bersifat mengikat umum sehingga tersusun sistematis dan koheren.
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Buku ini selain membahas teori peraturan perundang-undangan juga membahas mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembahasan mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan mengikuti tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Buku ini juga menjelaskan dengan lampiran yang memuat mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Buku ini sangat layak untuk dijadikan bahan bacaan untuk para praktisi di bidang hukum, mahasiswa maupun masyarakat umum lainnya. Terima kasih.